Bagaimana Israel diciptakan? Ini adalah sejarah mengenai janji Inggris yang mengarah pada berdirinya negara Israel dan pemusnahan Palestina. Pertanyaannya sangat simpel. Mengapa Inggris menjanjikan Israel sebuah negara di atas wilayah orang lain? Saat itu adalah Perang Dunia Pertama, dan Inggris membuat banyak janji. Salah satunya menjanjikan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Inggris juga menjanjikan para pemimpin Arab kemerdekaan bila mereka bangkit melawan musuh Inggris, yaitu Kekaisaran Ottoman. Arab pun melaksanakannya. Arabia's for the Arabs now. That's what I've told them anyway. That's what they think. That's why they're fighting. Oh, surely. Sebulan setelah Surat Balfour, pasukan Inggris mengambil alih Palestina, mengakhiri 400 tahun kekuasaan Ottoman. Penduduk yang hidup di sana adalah orang Arab, hampir semuanya Muslim, tapi ada juga minoritas Kristen dan Yahudi, Eropa Yahudi, yang pada 1800-an mulai membangun koloni di sana. Pada saat orang Yahudi mengalami penganiayaan yang mengerikan penuh penderitaan di Eropa, mereka merasa bahwa Palestina bisa menjadi tempat pelarian. Ide membangun keberadaan di Palestina kemudian dikenal luas sebagai Zionisme. Tetapi yang tinggal saat itu masih orang Yahudi pinggiran dari Yahudi Eropa. Di antara mereka merasa harus meninggalkan negerinya untuk menghindari penganiayaan. Tetapi Zionisme sebagai gerakan politis mengambil langkah besar ke depan dengan seorang Austria Yahudi bernama Theodor Herzl. Orang ini sangat penting dicatat dalam sejarah ini. Pada 1896 dia menulis buku Der Judenstaat, negara Yahudi atau Jewish State. Dia mengatakan bahwa satu-satunya cara bagi Yahudi untuk menghindari sentimen antisemit bukanlah hanya dengan pergi meninggalkan Eropa, tapi juga memiliki negara sendiri. Semua peserta setuju, antara lain untuk menciptakan tanah air Yahudi di Palestina, menggalang dana imigrasi Yahudi, mendukung pemukiman Yahudi di sana. Sejak saat itu, gerakan Zionis menjadi sangat aktif. Perusahaan-perusahaan membeli tanah di sana dan merekrut perwakilan untuk membela kasus-kasus yang terkait perbedaan dengan pemerintah setempat. Beberapa hari setelah konferensi, Herzl menulis dalam catatannya, "Di Basel saya temukan negara Yahudi dalam 5 tahun, mungkin. Dan sungguh-sungguh dalam 50 tahun semua orang akan merasakannya." Ingat, gerakan Zionisme menjadi bagian penting dalam cerita sejarah ke depan, khususnya ketika mereka mendapatkan banyak teman di kalangan pemerintah Inggris. Hampir semua tingkatan mensupport Zionisme, meski karena alasan yang tidak jelas. Perdana Menteri Inggris Lloyd George, misalnya, dia penganut Kristen fanatik yang percaya bahwa mengumpulkan orang Yahudi di Palestina akan mendukung Yesus Kristus ke bumi. Yang lainnya, seperti Balfour, percaya bahwa mengumpulkan orang Yahudi di luar Eropa untuk tinggal di sebuah negara adalah sesuatu yang baik. Herzl memang sangat visioner ketika menulis bahwa bangsa yang antisemit Eropa akan menjadi sekutu kita. Sementara para Zionis menjamin Inggris bahwa masa depan negara Yahudi akan menjadi sekutu Inggris. Itulah latar belakang kisah mengapa Eropa antisemit, Zionisme, dan imperialisme Inggris semuanya mengarah pada deklarasi Balfour. Itulah janji Inggris untuk membangun sebuah tanah air Yahudi di Palestina.
Mari kita lihat apa yang dilakukan Inggris. Perang Dunia I adalah sebuah konflik persaingan antar negara-negara kuat. Kemudian yang menang perang mendirikan Liga Bangsa-Bangsa, League of Nations. Tujuannya untuk mendistribusikan wilayah-wilayah yang kalah perang bagi mereka. Pengaturan seperti ini disebutnya sebagai sistem mandat. Tim mandat sistem maksudnya menempatkan wilayah yang dulu dikuasai oleh Jerman dan Ottoman pihak kalah perang yang disebut tutelage of advanced nation sampai mereka bisa mandiri atau merdeka. Inggris diberi mandat meliputi Palestina, tetapi rakyat Palestina tidak pernah ditanya apa yang mereka harapkan atau seperti apakah kemerdekaan yang akan didapat. Lihatlah apa yang ditulis Balfour kepada salah satu koleganya. For in Palestine, we do not propose even to go through the form of consulting the wishes of the present inhabitants of the country. Instead, Alih-alih justru Zionis yang dikonsultasikan mengenai apa visi pandangan mereka tentang Palestina. Dan juga mandat tersebut akhirnya memasukkan bukan hanya deklarasi Balfour dan juga beberapa klausul yang mengharuskan Inggris untuk memastikan pendirian negara tersebut sebagai rumah Yahudi di Palestina. Penguasa Inggris sangat akomodatif terhadap proyek Zionis. Komunitas Yahudi berkembang pesat melalui gelombang imigrasi. Mereka memiliki sekolah-sekolah sendiri, pabrik-pabrik dan perusahaan, dan bahkan milisia, yaitu Haganah. Mereka dipimpin oleh seorang Yahudi kelahiran Polandia, David Ben-Gurion, pemimpin Badan Perwakilan Yahudi. Bagi Palestina, sangat jelas bahwa Inggris tidak memberikan mereka kemerdekaan. Inggris memberikan negaranya kepada bangsa lain. Pada 1936, Palestina memberontak. Inggris menanggapi pemberontakan tersebut dengan penangkapan, penyiksaan, hukuman massal, dan eksekusi. Para pemimpin Palestina diasingkan, senjata disita, rumah-rumah dihanguskan. Pejuang Palestina menyerang sasaran Inggris dan Yahudi, sementara Inggris dan pasukan Haganah melancarkan serangan gabungan di desa-desa Palestina. Sesuatu harus berubah. Pemerintah Inggris mengirimkan sebuah komisi yang dinamakan Peel Commission, Komisi Peel, bertugas mencari solusi. Tetapi usulan solusinya sangat-sangat khas. Hanya membuat garis batas Inggris, British Line, memisahkan negara itu, satu bagian kepada Yahudi dan satunya kepada Palestina, dan bagian lain ini sebagai batas tetangga Transyordan. Karena Palestina mayoritas di wilayah itu, 250.000 orang harus dipindahkan secara paksa, agar negara Yahudi jelas terlihat di sana. Ingatkan, itu adalah proposal yang dimaksudkan untuk meredakan semua ketegangan dalam segala hal. Tapi perlawanan berlanjut sampai 1939. Pada saat itu sekitar 10% warga laki-laki orang dewasa Palestina faktanya dibunuh, dilukai, ditahan, dan diasingkan. Pemerintah Inggris betul-betul memerlukan solusi. Jadi inilah laporan yang lain. Komisi sedang mempelajari pemukiman Yahudi tua selama 20 tahun di dalam Inggris Mandatory Palestina. Terbitnya White Paper 1939 menciptakan konflik antara Inggris dan Zionis untuk pertama kalinya, karena White Paper tersebut menolak pemisahan dan mengatakan bahwa solusi itu untuk Palestina agar mendapatkan kemerdekaan dalam 10 tahun dengan semua merasa berbagi dan orang tinggal bersama. Krusialnya, itu juga menerapkan mengenai pemberian batasan bagi Yahudi untuk pembelian tanah dan imigrasi. Bagi Zionis, hal ini merupakan pengkhianatan. Sebagai responnya, terjadilah pengeboman di wilayah yang mengakibatkan puluhan Palestina terbunuh. Tidak berselang lama, kemudian semua orang terganggu oleh sesuatu peristiwa yang lebih besar. Lebih dari 60 juta orang terbunuh dalam Perang Dunia Kedua.
termasuk 6 juta Yahudi terbunuh di kamp kematian Nazi. Orang Yahudi yang hidup meninggalkan Eropa yang sebagian besarnya menuju Palestina sebagai tempat aman, meski ada pembatasan Inggris mengenai imigrasi Yahudi. Rancangan ini membuat konfrontasi langsung antara Yahudi dan Inggris, meskipun Palestina juga menjadi target. Zionis hanya tahu dua hal. Secara militer lebih kuat dari Palestina, dan Inggris kelelahan dengan Perang Dunia Kedua sehingga tidak punya daya untuk bertempur di Palestina. Mereka benar. Tahun 1947, 30 tahun setelah pendudukan, Inggris mengumumkan pengunduran dirinya dari Palestina dan menanyakan kepada PBB yang baru saja terbentuk untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi. Tahun 1947 dan 1949 adalah tahun terpenting dalam cerita ini. Lihatlah bagaimana semua ini terjadi. Selama penguasaan Inggris, populasi Yahudi meningkat dari 10% menjadi 30% dan memiliki kepemilikan 6% tanah. Di bawah kepemimpinan Ben Gurion, Badan Yahudi sangat berhasil berfungsi sebagai pemerintah komunitas Yahudi. Anggota milisia Zionis berjumlah 10.000-an tentara, senjata modern, dan petugas yang telah berjuang di Perang Dunia Kedua. Di lain pihak, Palestina tidak dibolehkan membangun administrasi dan pemerintahannya sendiri. Ketika menunggu solusi dari keputusan PBB, mereka masih mayoritas di wilayah itu. Pada November 1947, PBB yang terdiri dari sebagian kecil negara-negara di dunia memberikan suara untuk memisahkan Palestina. Rencana itu menandai diberikannya 55% ke negara Yahudi. Tapi PBB tidak pernah memberi penjelasan bagaimana negara Yahudi bisa diberi padahal setengahnya wilayahnya adalah milik Palestina. Tidak mengejutkan siapapun bahwa Palestina dan negara-negara Arab menolak rencana PBB tersebut. Ben Gurion dan para pemimpin Zionis lainnya menerimanya, melihatnya sebagai peluang. Dengan Inggris sebagai jalan keluar, Zionis mengetahui bahwa mereka memiliki kekuatan militer yang kuat di Palestina. Mereka menginstruksikan militer untuk menguasai wilayah yang telah diberikan PBB dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengurangi jumlah orang Palestina di situ. Di kota seperti Haifa, milisia Israel merancang bom mobil di tetangga Palestina. Mereka juga menyerang kampung-kampung dan mengusir para penduduknya. Pasukan Haganah telah mengusir orang Arab keluar dari kota yang sudah terkepung, memasukkan orang ke penjara setelah inspeksi bagian Yerusalem Barat yang telah dikosongkan dari Palestina. Said, in many Arab neighborhoods in the West, you do not see even one Arab. If we persist, it is quite possible that in the next 6 or 8 months there will be considerable changes in the country. And to our advantage. Salah satu kejadian yang mempercepat perubahan ini adalah peristiwa 9 April 1948 ketika kampung Deir Hassin diserang. Laporan pemerintah Inggris kepada PBB menggambarkan situasinya. 250 orang meninggal karena situasi kebiadaban. Wanita dan anak-anak disuruh dilucuti berbaris di foto lalu dibantai dengan tembakan otomatis. Cerita mengenai kejadian di Deir Yassin membuat kepanikan seluruh negeri. Ketika berita tersebar, rakyat terusir, ketakutan adalah berikutnya. Para sejarawan telah mencatat puluhan pembantaian yang sama selama periode ini. Setiap waktu pembantaian selalu mengakibatkan semua masyarakat terusir. Selalu ada perintah dari Ben Gurion, usir orang-orang keluar. Ketika kami menduduki suatu tempat,
traktor merobohkan tempat itu. Tidak ada yang tersisa di kampung itu. Mengapa? Mereka tidak ingin seorang pun kembali lagi ke sana atau menetap dan menelusuri tempat itu. Hingga ketika Inggris mengakhiri mandatnya 15 Maret 1948, 250 warga Palestina telah mengungsi melarikan diri. Malam sebelumnya, David Ben-Gurion mengumumkan berdirinya negara Israel dan dia sendiri sebagai Perdana Menteri pertama. Dia berdiri di bawah potret raksasa Herzl 51 tahun setelah Herzl memprediksi peristiwa ini. Milisia Zionis bergabung bersama dalam pasukan keamanan Israel yang baru. Tetapi pertarungan belumlah berakhir. Ketika pasukan Inggris sudah di luar arena, tentara negara-negara Arab memasuki Palestina. Tetapi tentara Israel memiliki peralatan lebih baik dan terorganisir dibanding tentara Arab. Mereka memiliki satuan komando dan didukung beberapa negara Eropa. Israel memaksa PBB agar memerintahkan negara Palestina seperti rumah-rumah di Lydia dan Ramleh. 50.000 orang dipaksa meninggalkan tempat ini. Banyak yang jalan kaki di daerah yang menjadi terkenal sebagai March Kematian Lida. Setelah dikosongkan, kota tersebut diberi nama Yahudi, Lod dan Ramla. Seperti kota-kota kosong lain, bangunan dan rumah diambil alih oleh negara Israel baru dan diberi nama dengan nama Yahudi. Ketika PBB mengamankan dan memerintahkan gencatan senjata, 3/4 orang Palestina telah menjadi pengungsi. Dalam bahasa Arab, peristiwa ini disebut sebagai Nakba, katastrofi, malapetaka. Negara Israel terdiri dari 78% dari orang yang tadinya tinggal di Palestina. Sisanya tambahan dari Jordan atau diambil dari Mesir. Setahun kemudian, PBB mengeluarkan resolusi meminta semua pengungsi Palestina agar diizinkan kembali ke kampung halamannya. Hal itu tidak pernah terjadi. Palestina telah dimusnahkan. 1 dekade berlalu, upaya untuk menyelesaikan konflik dicoba lagi, mengarah pada pemisahan wilayah. Dengan usaha terus-menerus, wilayah yang ditawarkan ke Palestina di rumah bersejarahnya, Zionisnya, Israel masih tetap berusaha mempertahankan keunggulan penduduknya yang pernah meraih 1948 ketika mereka memaksa semua penduduk asli Palestina diusir karena pada 1967 mereka menduduki tepi barat dan jalur Gaza, mengakibatkan Palestina hidup di bawah kekuasaan Israel. Sekarang penduduk Yahudi dan non-Yahudi kurang lebihnya seimbang, tetapi mereka yang hidup di bawah pendudukan tidak memiliki hak, tidak punya kewarganegaraan dan tidak punya prospek kebebasan. Taktik era Nakba mengenai settlement, pembongkaran rumah dan pengungsiran terhadap Palestina masih diberlakukan sampai sekarang. Israel telah mengambil tanah tetapi tidak ingin melakukan apapun terhadap jutaan penduduk yang berada di bawah kekuasaannya. Kelompok hak asasi manusia internasional, termasuk dari Israel maupun Palestina, telah menyatakan bahwa sistem ini merupakan suatu sistem apartheid. Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa.